yes please. Oke. Yes. Selamat siang dokter. Selamat siang. Saya Coach Husni dari desa nih dok ya, dari Bumiayu, tepatnya klub kami Bintpora Bumiayu Swimming Club yang memang sudah resmi di PB Ya. seperti itu. Gini dok, sedikit tanya-tanya berkaitan dengan kondisi kita berbeda nih dengan yang di kota yang secara fasilitas itu sudah lengkap semuanya. Dan ini termasuk PR saya berat untuk mengedukasi ke orang tua, parents, terutama untuk anak-anak yang junior yang baru mengenal renang, tetapi dituntut untuk pengen segera juara ketika ada event-event lokal. Nah, kira-kira ini untuk konsumsi makanan yang baik pada saat pra-latihan dan setelah latihan, bagusnya yang apa? Seperti yang sederhana aja dok, karena kita tempatnya di desa yang mudah di. Jadi yang paling penting sih memang secara umum ya, makan pagi, makan siang, makan malam ini sebisa mungkin ada semuanya nih. Ada nasinya, ada lauknya. Nah, lauk ini tidak perlu selalu harus ikan, daging, tapi bisa juga tahu, tempe, telur gitu ya. Dan harus ada sayurnya. Nah, 3 ini harus ada nih di setiap kali makan di piringnya anak. Harus selalu ada. Kenapa? Karena masing-masing punya tugas gitu ya. Kalau kita bicara nasi untuk apa? Untuk tenaga. Kalau nggak ada tenaga kan nggak bisa latihan ya. Kalau kita bicara protein, tahu, tempe, telur, ikan, kita bicara mengenai ya setelah latihan kan ototnya kan harus dibentuk lagi ya, harus diperbaiki, harus tambah besar, tambah kuat, kan harus perlu protein. Nah, yang ketiga adalah sayur. Nah, sayurnya sering dianggap enteng gitu. Sayur ini penting sekali. Kenapa? Karena sayur yang akan mengatur makanan yang saya makan sekarang ini bisa memberikan energi berapa lama. Kan latihan kan nggak 15 menit, 20 menit ya. Jadi makan pagi, siang, malam, komponen 3 ini harus ada. Ini yang pertama. Sayur dulu dok. Ya. Jenis sayurnya yang sayur oseng kah? Apa sayur bayam, sayur apa nih, kan macam-macam sayur. Macam-macam. Kalau di tempat kita tahunya sayur ya, ada yang sayur bening, sayur apa, ada yang oseng apa aja. Saya sangat suka dengan sayur bening. Tapi kalau sayur bening itu harus diperhatikan juga banyaknya sayur yang dimakan, jangan kuahnya aja. Ya. Nah, kenapa saya suka sayur bening? Karena ada airnya. Anak kan latihan kan dehidrasi, perlu cairan ya. Tapi sayurnya tuh bentuknya boleh apa aja. Boleh sayur bening ya, ada kuahnya atau di sup gitu ya. Yang kedua, sayur oseng juga boleh. Tapi ingat nih, bapak ibunya nih yang masak ya, minyaknya jangan terlalu banyak ya. Saya sih selalu nganjurin kalau bisa pakai minyak, pakai sendok kecil gitu ya, kan cukup gitu ya, nggak usah terlalu berminyak gitu ya. Kemudian lalapan juga boleh, atau dikukus, labu kukus, kemudian makan ketimun gitu ya, itu juga boleh. Jadi kita kebetulan penghasil sayuran, dakol, labu, nah itu sebenarnya udah tersedia udah ya, tersedia yang gitu sederhana, ya, yang sederhana bisa memberikan yang terbaik sebetulnya, karena kan masih segar dan lain sebagainya ya, nggak perlu kita menggunakan produk-produk yang asing gitu ya. Jadi sayur bisa diapain aja ya. Saya suka dengan sayur kukus karena juga itu preservasi nutrisinya ya. Tapi saya cuma perlu ingatkan kalau bisa jangan dibesokin. Karena kalau udah dibesokin, nutrisi di sayur ini hilang. Ya, jadi kalau untuk lauk sih nggak masalah. Tapi kalau untuk sayur itu yang tidak boleh dibesokin. Nah, itu dulu nih PR-nya di rumah harus dimakan. Nanti pada saat anak mau ke kolam misalnya pulang sekolah, dibekelin apa gitu ya. Apa yang harus dimakan sebelum nih. Karena kan misalnya anaknya selesai sekolah misalnya jam 2 gitu ya, makan siangnya kan jam 12, kan udah lapar lagi gitu ya. Nah, di jam 2 ini dibawain apa? Yang sederhana aja, misalnya nih ada apa ya yang suka gampang gitu ya, kayak arem-arem gitu ya. Sejenis itu ya, arem-arem satu, cukup energi ya. Memang saya anjurkan tidak makanan lengkap yang berat lagi. Kenapa? Karena nanti lama ngolahnya di perut ya. Jadi kayak arem-arem, kemudian dibawain pisang. Pisangnya ada pisang kukus juga nggak masalah gitu ya. Ada pisang tanduk yang di ini, ubi itu bagus banget gitu ya. Jadi itu dibawain untuk sebelum anak latihan ya. Nah, sesudahnya dibawain lagi nih begitu anak-anak selesai. Yang paling gampang sih sebenarnya susu coklat
Ya, jadi misalnya ya udah bawain 3 gitu. Dibekelin ubi 1, dibekelin arem-arem 1, sama dibekelin susu coklat 1 box. Ya, cukup jenis gitu. apapun. Ya, memang kalau susu itu paling bagus. Kalau untuk di lapangan kita kan harus susu yang nggak perlu pakai pendingin. Iya. Jadi susu UHT menurut saya bagus. Susu coklat adalah yang bagus. Kenapa? Karena coklat itu ada sedikit gulanya, ada sedikit proteinnya definitely ada gitu ya. Jadi ada sedikit gula itu justru bagus kalau habis latihan. Ya. Kalau misalnya anak saya nggak suka susu coklat, sukanya susu putih, boleh nggak? Ya boleh aja. Ya. Jadi udah 3 itu aja. Susu itu untuk mengembalikan lagi berarti setelah kita energinya habis buat latihan. Nah, ada yang orang berpikir ya udah nanti kan pulang ke rumah kan makan juga. Enggak, kan tadi saya sempat bilang habis latihan itu jendela supaya bisa diserap cepat 30 menit nih gitu ya. Kalau anak rumahnya jauh udah hilang kelewatan dulu, gitu ya. Jadi potensi. Nah, iya, mau menang gitu. Tapi kan mau menang itu kan ada langkah-langkahnya, ada tangganya, ada yang harus dipenuhi. Karena kalau badannya nggak siap kita mau menang rusak. Itu dulu ya. Ini yang banyak saya lihat di semua cabang olahraga di Indonesia, terlalu dipaksa menang, tapi kita nggak bertanggung jawab dengan masukin dulu nih, gitu ya. Yang ada belum sampai ke level nasional udah rusak. Hardware-nya belum dibenerin. Hardware-nya belum dibenerin. Analoginya saya, berarti komputer tubuh kita hardware-nya belum bener, nano software-nya mau programnya gitu ya. Iya, nggak bisa. Ini dok, dulu tuh ada yang bawa minuman yang ada jeruk nipis, padahal itu kan mengandung asam laktat. Asam, bukan asam laktat. Ya, jadi itu gini. boleh nggak? Jadi gini, boleh atau enggak? Jadi air jeruk nipis, air jeruk lemon, itu boleh-boleh aja. Pertama yang harus dipikirkan adalah lambungnya anak-anak sensitif atau enggak. Jadi kita nggak bisa samaratakan ya. Kalau misalnya enggak, anak saya biasa kok, boleh ya. Karena air jeruk lemon atau jeruk apa aja, jeruk nipis itu memang rasanya asam ya, pH-nya rendah. Tapi pada saat masuk ke perut kemudian diserap, jeruk itu punya banyak antioksidan. Nah, antioksidannya ini akan ngebantu supaya asam laktat clearance-nya itu terjadi dengan lebih lancar. Jadi sebetulnya bagus, tapi jangan dipaksain karena ada cara lain. Habit juga ya. Iya, yes. Gitu. Jadi kita harus lihat anak kita bisa nggak pencernaannya. Jangan sampai kan ini bagus, tapi ternyata kalau anaknya konsumsi lambungnya nggak kuat. Berarti yang paling aman kalau untuk cairan saat latihan ya air mineral. Air putih biasa aja. Iya, saya selalu kombinasi isotonik boleh. Ya, isotonik isotonik boleh. Isotonik itu bisa dibuat. Ya, 1 liter air ditambah dengan 1,5 sendok teh garam. Itu yang tadi ya. Ya kan, 1 sendok makan madu ya, itu bisa ya, tapi harus habis. Maksudnya jangan dibesokin. Kalau ada sisa buang ya. Jadi 50-50, setengahnya isotonik, setengahnya air. Jadi kalau saya tahu anak saya setiap latihan itu butuh minum 1 liter, ya udah kita buatin 500 cc-nya isotonik, 500 cc-nya lagi air biasa. Ya, jadi dikombinasi. Ini dok, kaitannya dengan telur nih, karena daerah kita mudah didapat untuk telur rebus. Itu baiknya dikonsumsi kapan sih? Setelah latihan ataukah sebelumnya? Gitu. Makanan yang proteinnya tinggi seperti telur itu sesudah. Justru sesudah. Kenapa? Karena butuh waktu untuk dicerna. Jadi kalau misalnya saya punya jeda waktu 2-3 jam sebelum latihan, mau makan telur boleh. Tapi kalau misalnya cuma punya setengah jam, boleh nggak makan telur? Mendingan nanti aja sesudah latihan. Nah, telur itu proteinnya bagus banget ya. Cuman saya memang wanti-wanti nih, telur itu walaupun bagus, jangan makan terlalu banyak. Karena kalau terlalu semuanya yang bagus, kalau terlalu banyak jadi nggak bagus ya. Ya kalau untuk anak-anak usia di bawah 15 tahun gitu ya, 2 butir cukup, nggak masalah. Ya, kuning telurnya kadang-kadang kuning telurnya yang saya ambil gitu ya. Jadi si telurnya 2, tapi kuning telurnya 1 aja yang dimakan. Gitu. Yang satunya kita buang atau kita jual ke tukang kue. Ya, tapi telur bagus banget untuk dikonsumsi. Kalau nggak ada waktu sesudah latihan. Siap. Oke. Jadi itu sih
pertanyaan Ya, yang ya. basic, yang simple. Mudah-mudahan nanti parents bisa Yes. setelah melihat video ini, dok, bisa lebih memahami lagi. Yang simple-simple aja dulu. Yes. Seperti itu. Untuk mensupport anak-anak yang aktif secara fisik umum, tapi secara spesifik berenang, ya, apalagi mereka yang punya mimpi untuk masuk timnas, itu memang harus dimulai dari awal, harus dimulai dari rumah. Jadi peranan orang tuanya besar banget, ya. Harus disiapkan, harus direncanakan, bersabar, jangan instan-instan, karena instan-instan anaknya yang rusak, kasihan, ya. Jadi semuanya ada waktunya. Tapi pendek kata, kalau kita lakukan semuanya dengan benar, saya yakin kita bisa menciptakan jagoan-jagoan baru nih, gitu ya, di akuatik. Dan untuk makan sehat nggak perlu yang mahal, nggak perlu bahan-bahan yang eksotis, pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang sederhana. Yang penting konsisten terus-menerus dilakukan. Baik dok, closing statement. Yes. Saya minta Dokter Emilia ini perkenalkan diri, kemudian memberikan motivasi, saran untuk para atlet di desa kami dan juga para orang berlatih. Dok. Yes, nama saya Emilia. Saya seorang gizi klinis, specifically untuk sport nutrisi untuk performance. Selama ini memang selama ini tuh udah lama banget sih, dari sejak tahun 95 saya di Indonesia. Saya membantu tim nasional, atlet-atlet elit nasional individu seperti tenis, renang, basket, sepak bola. Saat ini saya menghandle 3 tim Liga 1 bola, ya. Saya juga wasit. Yes. Wasit Liga 2. Liga 2. Yes. Aduh, mimpi saya masuk ke dalam Liga 2 sebetulnya, karena Liga 2 potensi untuk developmentnya luar biasa. Betul sekali. Ya, jadi saya memang mendedikasikan waktu saya untuk membawa kembali nama Indonesia ke papan atas untuk multi event, ya. Jadi jangan sampai potensi kita yang luar biasa, potensi itu selalu datangnya dari daerah. Jadi menurut saya peranan pelatih, peranan klub di daerah itu pentingnya luar biasa. Paling penting dari semua itu adalah peranan orang tua. Ya, jadi orang tua yang akan menentukan, bukan orang tua untuk memaksakan anaknya harus menang, enggak. Orang tua menyiapkan agar supaya anaknya bisa berproses dan kemudian menang. Dan itu membutuhkan waktu, dedikasi. Tapi nggak susah-susah amat sih, karena begitu kita tahu, kita udah terbiasa masalah persiapan, nggak perlu bahan-bahan yang aneh-aneh dan mahal, makanan sehari-hari. Tapi memang harus dengan sengaja diprogramkan. Definitely saya melihat ke potensi olahraga di Indonesia yang luar biasa. Waktu saya di Amerika Serikat, saya memegang tim nasional basket, tim nasional football, baseball. Kekurangan kita hanya satu, kita tidak menerapkan sistem dengan konsisten dan benar. Itu konsisten. aja. Yes. Oke. Thank you dokter. Bapak Ibu wali atlet Bimpora Bumiayu Swimming Club, saya sedang berhadapan dengan dokter hebat, luar biasa. Ini adalah udah tarafnya internasional. Jadi pasti diinget-inget apa yang tadi disampaikan oleh dokter Emilia ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan Bapak Ibu semua kita di klub kita di desa, supaya berkembang dari desa untuk Indonesia. Amin. Kita gitu pasti ya, bisa. Yes, terima Thank kasih. you very much waktunya. Terima kasih. Banyak. Nanti saya mau izin WhatsApp barangkali. Yes, kalau ada saya apa-apa tanya. WhatsApp ke saya. Kalau ada orang tua yang pengen spesifik anaknya gimana, atau saya tuh lagi mau juga mencoba mulai melakukan edukasi ke tidak hanya di Jakarta, ya. Karena potensi kan ada di daerah dulu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa buat program yang lebih benar deh gitu. Ya, oke, siap. Terima kasih banyak atas Terima kasih. waktunya. Terima kasih.